Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan kode etik dan kompetensi pendidik profesional. Untuk kelompok 6 sendiri, saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Asyaf Tuba Sendara, NIM saya 2310281064, dan teman saya ada Maria Hadi Konita Lillah, NIM dia 2310281087, dan juga ada Muhammad Dino Fatahillah, bernim 2310281001, dan juga ada Zayid Zaki Noval, NIM 2310281041, dan anggota kelima Wildan Ahmad Fambayun, NIM 2310281097. Untuk materi pertama di sini akan disampaikan oleh saudari Maria Hadi Konitila. Mohon disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pertama, terkait materi ini mengenai pengantar terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menguraikan pentingnya etika dan kompetensi. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya etika dalam pendidikan. Nah, etika dalam pendidikan itu mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipegang serta diterapkan oleh para pendidik dalam praktik mereka. Nah, ini ada beberapa alasan gitu loh. Kenapa etika itu penting dalam sebuah pendidikan? Sini saya akan menyebutkan beberapa. Kalau sebutkan banyak kan ya nggak cukup juga waktunya. Oke. Yang pertama, dapat membangun hubungan yang baik. Nah, etika itu dapat membantu kita memiliki atau membangun hubungan yang positif dan saling percaya antara kita sebagai pendidik dan juga sebagai untuk para pendidiknya, siswa-siswanya dan orang tua. Jadi, dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, pendidik itu dapat menciptakan suasana yang kondusif, yang aman, inklusif, dan dapat menumbuhkan rasa hormat serta kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua, dengan adanya etika berpendidikan itu kita dapat menghormati keberagaman yang ada. Gitu. Kenapa? Sebab etika pendidikan itu mendorong penghargaan terhadap keberagaman. Jadi kita sekarang ini sebagai calon pendidik, ya seharusnya dapat menghormati perbedaan budaya yang ada di sekitar kita, walaupun berbeda-beda, tapi itulah budaya kita, gitu ya. Mengenai agama juga, dan bisa juga mengenai latar belakang siswa mereka. Jadi pastikan bahwa semua siswa itu dapat diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, dapat membangun sebuah karakter. Jadi teman-teman, etika itu dapat membantu kita dalam membangun sebuah karakter untuk peserta didik nih, siswa-siswa. Jadi pendidik kita ini dapat mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam memberikan contoh yang baik. Mereka dapat mentauladanilah gitu istilahnya. Serta memfasilitasi perkembangan moral dan etika siswa. Oke, yang selanjutnya mengenai kedua konsep yang saling berkaitan. Kode etik dan kompetensi pendidik yang mendukung dapat melengkapi satu sama lain. Nah, kenapa? Karena secara keseluruhan tuh etika dan konsep adalah dua aspek yang saling memiliki keterkaitan gitu dalam dunia pendidikan, saling melengkapi istilahnya gitu. Etika satu sisi dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, yang inklusif dan bermoral. Sementara kompetensi itu dapat memastikan bahwa pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pengajaran yang efektif. Nah, tanggung jawab pendukung pendidikan, termasuk institusi pendidikan, pendidik, siswa, dan orang tua, serta masyarakat dan pemerintah itu juga berperan sangat penting dalam mempromosikan etika, dalam menerapkan sebuah etika dan kompetensi dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya, tanggung jawab
pendukung pendidikan. Nah, maksudnya ini pendukung pendidikan itu kita yang mendukung sebagai calon pendidik nanti. Nah, sebagai calon pendidik atau pendukung pendidikan, kita memiliki tanggung jawab yang sangat penting lah pastinya dalam memastikan keberhasilan dan perkembangan peserta didik kita nantinya. Jadi ada beberapa yang akan saya sebutkan, nggak semua lagi. Yang pertama, dapat memberikan pengajaran yang berkualitas. Jadi tanggung jawab utama kita adalah memberikan pengajaran berkualitas kepada siswa. Ini bisa melibatkan merencanakan atau menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa. Bisa juga dengan cara kita mengajar secara efektif gitu dan menggunakan metode-metode yang menarik. Gitu. Dan selanjutnya dapat mengembangkan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Jadi kita harus bisa menciptakan ide-ide itu, bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif juga gitu. Di mana setiap siswa itu akan merasa dirinya itu diterima dan merasa dihormati gitu, dihargai gitu. Merasa ada lah istilah gitu. Ini berarti kan dapat mengakomodasi perbedaan individual siswa seperti bisa dari gaya belajar siswa, dari kemampuan dan latar belakang budaya. Gitu. Bisa juga mendorong motivasi dan minat belajar juga, teman-teman. Jadi istilahnya sebagai pendidik memang kita memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. Yang slide selanjutnya mengenai kode etik profesi pendidik di Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya kode etik. Pertama-tama, kode etik itu apa sih teman-teman? Nah, buat yang belum tahu nih, kode etik adalah seperangkat prinsip atau aturan yang dapat mengatur perilaku dan praktik dalam suatu profesi ataupun organisasi yang ada. Kalau dalam hal ini mungkin bisa aja dalam dunia pendidikan gitu contohnya. Saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa tuh kode etik itu sangat penting. Yang pertama, kode etik itu dapat memberikan pedoman untuk bertindak dan berperilaku etis dalam praktik pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam PPT ini. Yang kedua, dapat mengedepankan integritas. Jadi kode etik itu dapat membantu mengedepankan integritas dalam praktik dalam dunia pendidikan. Jadi kita di sini tuh dapat melibatkan tindakan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menjaga moral yang tinggi. Dan yang kedua, melindungi kepentingan publik. Jadi, kode etik itu memberikan panduan untuk memprioritaskan kepentingan publik dalam praktek pengajaran atau secara profesionalnya gitu. Hal ini jelasnya berhubungan langsung lah sama dunia pendidikan pastinya kan. Jadi kode etik itu dapat membantu kita memastikan bahwa kepentingan individu atau kelompok itu tidak mengalahkan kepentingan publik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik. Jadi pelanggaran kode etik itu terjadi ketika seseorang melanggar prinsip-prinsip atau aturan yang ditetapkan oleh kode etik. Nah, kode etik itu pastinya dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius ya teman-teman. Jadi bagi individu yang melanggar maupun bagi sebuah profesi atau organisasi yang terkait, itu ya mungkin ada sanksinya sendiri-sendiri, berbeda-beda gitu kan setiap instansi. Jadi misalnya nih contoh-contohnya bisa seperti penyalahgunaan kepercayaan gitu. Bisa juga dari konflik berkepentingan, atau kayak pelanggaran kerahasiaan, istilahnya kayak membocorkan hal-hal yang memang itu sifatnya rahasia sekali, private lah dalam sebuah instansi itu kan tidak boleh gitu. Kita harus menjaga yang namanya kerahasiaan informasi yang diberikan oleh petinggi atau kayak kepala sekolah mungkin dalam sekolah itu gitu, dalam lembaga itu gitu. Jadi ya memang harus harus ada pada diri sendiri untuk menghindari pelanggaran kode etik yang ada. Yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip etika. Nah, prinsip-prinsip etika itu gimana sih? Ya, prinsip-prinsip etika itu adalah panduan moral yang mendasari kode etik. Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh pendidik dalam menjalankan sebuah profesinya lah, katakanlah seperti itu. Jadi, meskipun prinsip-prinsip etika itu sangat bervariasi,
tergantunglah itu. Beda-beda, tiap profesi atau konteksnya itu berbeda-beda. Tapi umumnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya itu kayak gimana prinsip-prinsipnya. Pertama, mengenai integritas. Terus yang kedua, mengenai keadilan. Dan yang ketiga, mengenai penghormatan otonom. Dan yang keempat, kemanusiaan. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Nah, prinsip-prinsip etika ini tuh dapat memberikan dasar yang sangat kuat untuk membimbing kita dalam berperilaku dan berpraktik sebagai calon pendidik yang profesional, juga etis di kedepannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari dapat membantu memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan integritas, mengutamakan kepentingan publik, dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Baik, yang selanjutnya mungkin saya akan lempar kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Marista. Untuk materi lainnya yaitu kompetensi pendidikan profesional akan dijelaskan oleh Saudara Wildan. Dapat dipersilakan. Kompetensi pendidik profesional. Kompetensi pedagogik, penguasaan metode dan strategi pengajaran yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Kompetensi kepribadian, pengembangan kepribadian yang baik sebagai panutan dan teladan bagi siswa. Kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa. Kompetensi profesional, mengikuti perkembangan terbaru di dalam bidang pendidikan dan menyempurnakan diri secara terus-menerus. Lanjut. Implementasi kode etik dan kompetensi. Nomor 1. Proses implementasi kode etik merupakan upaya untuk menerapkan dan memelihara kode etik dalam praktik pendidik. Nomor 2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pendidik perlu mengikuti pelatihan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Nomor 3. Manfaat bagi pendidik dan siswa. Penerapan kode etik dan kompetensi pendidik memberikan manfaat positif bagi pendidik dan siswa. Lanjut. Set. Baik, terima kasih untuk Saudara Mas Wildan. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat kode etik dan kompetensi akan dijelaskan oleh Saudara Jayid Naufal. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat kode etik dan kompetensi. Yang pertama itu ada menjaga reputasi profesional. Kode etik dan kompetensi memberikan landasan bagi pendidik untuk menjaga reputasi profesi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pendidik dengan menerapkan kode etik dan memiliki kompetensi yang tinggi. Kualitas pendidik dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas pendidik sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Mengapa poin pertama itu meningkatkan kualitas guru? Karena guru adalah faktor kunci dalam kualitas pendidik. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan dukungan yang tepat sangat penting. Pelatihan yang berkelanjutan dan akses ke sumber daya pendidikan yang mutakhir dapat membantu guru mengembangkan keterampilan mengajar yang baik. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai adalah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, seperti adanya komputer, perpustakaan, dan laboratorium. Yang ketiga, kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan dan mutakhir sangat penting untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan zaman modern. Yang keempat, mengembangkan metode pengajaran yang inovatif. Menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pengajaran. Guru dapat menggunakan pendekatan seperti pembelajaran
pembelajaran kooperatif, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan integrasi media dalam pengajaran dan integrasi media yang relevan untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Baik, selanjutnya saya ada menumbuhkan kepercayaan, etika dan kompetensi pendidikan menciptakan kepercayaan orang tua, siswa dan masyarakat terhadap pendidik. Karena kepercayaan itu penting bagi setiap organisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mas moderator, bisa ditutup. Baik, terima kasih untuk saudara Noval. Saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah memberikan presentasi pada malam hari ini yang sangat menginspirasi. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberi wawasan baru mengenai kode etik dan kompetensi pendidik profesional. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dalam kesempatan untuk menjadi moderator dalam diskusi ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari sesi ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.